Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan kewirausahaan adalah kebebasan mahasiswa belajar di luar PT dalam bentuk menjalankan aktivitas berwirausaha mandiri. Aktivitas usaha mandiri mahasiswa yang sedang dilaksanakan tersebut dapat dikonversi ke mata kuliah yang memiliki kompetensi sama dengan aktivitas kewirausahaan mahasiswa. Capaian MBKM kegiatan kewirausahaan adalah mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Bagi mahasiswa yang telah memiliki usaha, dapat mengikuti program ini dengan capaian akhir pengembangan usahanya atau inovasi usahanya. Adapun capaian kompetensi MBKM kewirausahaan ini adalah yang pertama, technical skill, yaitu mampu memproduksi barang, jasa, atau informasi. Conceptual skill, yaitu mampu merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha. Managerial skill, yaitu mampu menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar fungsi-fungsi berjalan dengan baik. Human skill, yaitu mampu mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, dan mampu berkomunikasi serta negosiasi. Marketing skill, yaitu mampu menemukan pasar atau pelanggan, serta mampu menemukan harga yang tepat. Financial skill, yaitu mampu memperoleh sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah time managerial skill, yaitu keterampilan mengatur waktu. MBKM Wirausaha yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, yaitu MBKM Wirausaha yang pertama adalah wirausaha distribusi ikan laut. MBKM Wirausaha ini bergerak di dalam pasar jual beli ikan, di mana tujuan wirausaha ini untuk menekan permintaan pasar yang tinggi dengan konsep tetap memenuhi semua permintaan pasar dan kendala waktu adanya stok ikan atau waktu penangkapan ikan karena rasio durasi yang memang lama. Rencana wirausaha ini tercipta dari permintaan pasar yang tinggi dan durasi penangkapan ikan yang lama. Rencana tersebut bergerak mulai dari yang kecil, yaitu penyetokan ikan berskala kecil dengan target pasar ikan kecil dan memenuhi kebutuhan warung makan ikan bakar. Lalu berskala sedang, yaitu memenuhi permintaan pasar perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengolahan ikan seperti tepung dan surimi. Lalu berskala besar yang memenuhi permintaan pasar ekspor di bidang cumi-cumi. Pelaksanaan pertama dilakukannya pembelajaran ikan atau penyetokan ikan dengan patokan ikan apa saja yang biasanya dijual belikan di pasaran dengan menggunakan metode median dan modus. Setelah penyetokan ikan, mencari para konsumen ataupun supplier PT yang bergerak di pengolahan ikan ataupun pengemasan ikan. Lalu membuat kesepakatan jika semua pihak menyetujui harga maupun kualitas barang serta transaksi dan pengiriman. Rencana program ke depan untuk wirausaha distribusi ikan ini mengambil tidak hanya pasaran ikan demersal saja, tetapi juga ikan pelagis besar maupun pelagis kecil untuk kedepannya. MBKM wirausaha selanjutnya adalah wirausaha penangkapan ikan menggunakan kapal di laut. Wirausaha ini bergerak di bidang perikanan, yaitu penangkapan ikan di laut. Terciptanya wirausaha ini dari permintaan pasar akan kebutuhan ikan laut di kelas lokal maupun mancanegara. Rencana program ke depan untuk wirausaha ini memperbanyak armada kapal penangkapan agar memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Melakukan wirausaha ini diawali dengan pengurusan izin penangkapan ikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pembayaran pajak dan retribusinya. Setelah izin selesai dan diperpanjang, mencari anak buah kapal dan nahkoda untuk menjalankan kapal dan mencapai kesepakatan hasil dari wirausaha ini, serta mengisi bahan bakar dan perbekalan untuk di laut. Sembari menunggu kapal yang di laut, wirausaha ini mencari relasi untuk penampungan ikan atau penjual ikan yang akan dijualkan. MBKM wirausaha yang ketiga ini tercipta dari monotonnya kuliner. MBKM wirausaha makanan cepat saji nasi kulit bergerak di makanan cepat saji, di mana memodifikasi makanan nasi dan kulit ayam serta tambahan beberapa bahan baku makanan seperti telur dan tempe. Dengan memodifikasi hal tersebut, dapat terciptanya pilihan makanan cepat saji yang baru dan variatif. Rencana wirausaha ini mulai bergerak dari skala yang bermodal kecil, yaitu secara online, menggunakan aplikasi marketplace, dan juga menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu.
atau disebut open pre-order. Rencana tersebut akan dikembangkan ke depannya dari penjualan hanya melalui online menjadi penjualan offline, di mana membuka warung makanan spesialis kulit ayam dan memperbanyak modifikasi makanan yang difokuskan ke kulit ayam. Pelaksanaan wirausaha ini diawali dengan berbelanja bahan baku mentah dengan bahan baku utama kulit ayam dan nasi, lalu dimasak dengan beragam jenis masakan seperti digoreng dan dimodifikasi menjadi balado. Setelah masakan jadi, pengambilan foto untuk diiklankan ke media sosial, lalu pemesanan makanan cepat saji dilakukan secara online menggunakan aplikasi Gojek. MBKM wirausaha selanjutnya adalah wirausaha jual beli HP bekas. MBKM wirausaha ini bergerak di dalam pasar jual beli alat elektronik seperti handphone, di mana tujuan wirausaha ini untuk mendistribusikan handphone ke konsumen lebih cepat dan dengan harga di bawah standar, tapi tetap memperhatikan kualitas barang yang dijual. Rencana wirausaha ini tercipta dari pendistribusian handphone yang lama dan harga handphone yang tidak terjangkau, serta menekan laju pemilihan handphone karena pergantian model yang terlalu cepat tanpa melihat pendistribusian handphone yang lama. Dan tidak lupa tercipta sebagai solusi penyempurnaan ke target konsumen yang sesuai. Pelaksanaan wirausaha ini diawali dengan penyetokan handphone yang dijual dengan harga di bawah standar karena bekas dan estimasi sesuai untuk dijual kembali. Lalu melakukan pengecekan barang untuk menjaga kualitas barang agar menjadi salah satu faktor pendukung cepatnya barang terjual kembali dengan laba yang sudah didapatkan. Setelah pengecekan barang selesai dan menyetujui kesepakatan, lalu barang diiklankan ke beberapa sosial media yang ada untuk menjaring para konsumen, di mana konsumen membutuhkan barang. Setelah diiklankan, biasanya terjadi penawaran oleh konsumen. Dan jika menyetujui kesepakatan, dilakukannya cash of delivery untuk pengecekan barang dan berakhir dengan transaksi jika kedua belah pihak sama-sama sepakat. Rencana program ke depan untuk wirausaha ini merambah tidak hanya membuat toko online tetapi juga toko offline untuk memenuhi permintaan pasar yang ada dengan aspek harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas barang. MBKM wirausaha yang terakhir adalah wirausaha sablon kaos. Wirausaha ini bergerak di bidang pencetakan kaos. Terciptanya usaha ini dari peluang pasar pemesanan kaos custom yang menjanjikan dan permintaan yang tinggi karena dapat memodifikasi sendiri dan dapat dengan modal kecil. Rencana wirausaha ini dimulai dari pengiklanan penyediaan jasa pemesanan kaos dengan dapat memodifikasi sesuai keinginan. Dan untuk mengatasi modal yang kecil, pemesanan bisa dilakukan dengan jumlah kecil, bahkan bisa satu kaos saja. Lalu kedepannya merambah ke pemesanan kaos yang besar di permintaan pasar seperti kaos untuk seragam kantor dinas, bahkan kaos untuk brand lokal, bahkan sampai yang ternama. Melakukan wirausaha ini diawali dengan mengiklankan jasa pemesanan kaos dengan desain yang diinginkan. Dengan program dapat mencetak satu kaos saja. Setelah mendapatkan pesanan kaos dan mengirimkan desain yang diinginkan, lalu melakukan pencetakan film desain yang akan disablonkan di kaos. Setelah film desain jadi, waktunya penyablonan dengan menyesuaikan warna yang diinginkan, lalu dikemas dan didistribusikan kepada konsumen yang pesan.